Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu One Step Toward Freedom. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah menantang penguasa alam atau cewek galaksi kemarin, seketika itu juga Lord Harris pun langsung mendapatkan sebuah hukuman dan tanduknya sampai diretakan. Bahkan Lord Harris juga langsung dibuat pingsan. Sontak Rohding dan Xiao Jiu yang melihatnya benar-benar sangatlah panik. Berbeda dengan Hakim S, ia pun menjelaskan kalau Lord Harris sudah melanggar aturan karena tidak menghormati penguasa alam. Tapi jika dilihat dari hukumannya, seharusnya ini hanyalah kerusakan jiwa saja. Tentunya ia pun menawarkan agar ia periksa terlebih dulu. Namun tanpa diduga, Xiao Jiu menolak akan hal itu karena memang Lord Harris terkena hukuman ini juga karena Hakim S ini. Awalnya Hakim S benar-benar sangatlah kesal dan mengingatkan dengan sikap Xiao Jiu seperti ini, ia juga akan terkena hukuman karena tidak menghormati para hakimnya. Tapi tanpa diduga, Xiao Jiu tak gentar sama sekali dan ikut menantang hukuman itu. Sama halnya dengan Rohding, ia pun juga langsung menantang penguasanya dan mengingatkan jika Lord Harris meninggoy di sini, maka ia pasti akan meledakkan kekacauannya dan akan menghancurkan alam 9 jurang. Yang pada akhirnya di tengah-tengah keributan itu, Yingji pun datang ke sana. Jelas melihat tanduk Lord Harris yang sudah retak, Yingji akan membawa mereka pulang terlebih dulu untuk pemulihannya. Tentunya untuk Hakim S ia perintahkan untuk kembali juga ke markas para hakimnya. Di sana di aula utama dari Hakim S terlihat ia yang sedang mandi malah terpikir oleh Lord Harris. Bahkan ia menanyakan siapa Lord kita sebenarnya. Apalagi ketika melihatnya tadi ia malah memunculkan perasaan sedih. Sampai ia pun menyudahi mandinya itu dan bergegas menemui Yingji. Tentunya ia pun sedikit mengeluhkan karena menurutnya para kultivator di kota Siming sudah semakin berani. Tapi di sana Yingji pun mengingatkan kalau tugas mereka ini untuk mengawasi mereka yang bersalah. Sampai Hakim S pun lagi-lagi menanyakan keadaan dari Lord Harris. Yang ternyata Lord Harris sudah dibawa ke kediamannya dan kemungkinan baru akan sembuh dalam waktu setengah bulan lagi. Di sana Yingji pun juga mengatakan kalau penguasa sudah memberikannya keringanan untuk Lord Harris. Jadi ia pun mengingatkan agar Hakim S tidak macam-macam. Tapi di sana Hakim S pun kembali menanyakan menurut perkataan dari penguasa dulu, ketika mereka ingin menjadi hakim maka mereka harus menghapus masa lalunya. Namun kenapa meskipun sudah menjadi hakim ia malah tetap memiliki sebuah obsesi. Bahkan ia pun menanyakan sebenarnya siapa dirinya ini. Tapi sayangnya hal itu malah membuat Yingji pun cukuplah kesal karena katanya hakim tak boleh mempertanyakan penguasa alam. Namun jika Hakim S tidak takut mati, ia bisa mencari orang untuk bersama-sama mengungkapkan kebenaran yang ada di sini. Waduh. Balik lagi ke Lord Harris, di sana setelah beberapa hari berlalu, ia pun akhirnya tersadar juga. Terlihat tepat di depannya juga ada Xiao Jiu yang selama ini sudah mengurusnya. Sontak Lord Harris pribadi menjadi semakin tertarik dengan sikap dari Xiao Jiu ini. Sampai mereka pun juga akhirnya menemui Rohding juga. Jelas Rohding benar-benar sangatlah senang dan bergegas memeluk tuannya itu. Tapi di sana di tengah-tengah kesenangannya, ternyata Hakim Luhua malah datang ke kediamannya. Yang ternyata karena koin Rohding sudah habis total, jadi yang memberi pil pemulihan untuk Lord Harris ini adalah Hakim Luhua. Namun jelas Lord Harris yang memang tak senang dengan Hakim dan tak mau berhutang budi, langsung menyuruh budak lampu untuk mengusirnya. Awalnya Hakim Luhua benar-benar sangatlah panik. Apalagi Lord Harris bilang kalau tubuhnya pulih dengan sendirinya bukan bantuan pil dari Hakim Luhua. Tapi ternyata kekuatan budak lampu ini hanya mempan kepada para kultivator dan tidaklah dengan Hakim. Alhasil Hakim Luhua pun bisa kembali lagi. Sontak Lord Harris yang masih tak mau menerima keberadaannya langsung mengembalikan pilnya tadi dan mencoba mengajaknya untuk bertarung.
Yang sudah jelas Doi pun benar-benar dibuat kaget karena memang Lord kita yang baru sembuh sudah bisa mengeluarkan kekuatan sebesar ini. Tapi meskipun begitu, tubuh Lord Harris perlahan juga mengeluarkan aura yang jahat. Untungnya dengan kekuatannya Xiao Jiu berhasil menenangkan Lord kita itu. Yang pada akhirnya Hakim Luhuala yang angkat suara, di mana tujuannya menemuinya ini ternyata ingin mengajaknya bekerja sama. Jadi karena kemarin Lord Harris berhasil menemukan para pasukan pemburu tanduk, jadi ia pun meminta agar Lord Harris juga menemukan pemimpinnya. Jelas jika berhasil ia pasti akan mengungkapkan satu kebenaran lagi tentang alam rahasia ini. Awalnya Lord Harris menolak akan hal itu karena menurutnya jika ketahuan ialah yang akan kena imbasnya. Tapi sebagai warga yang baik dan ia memang tak suka dengan para pemburu tanduk, jadi ia pun akan mencarinya sendiri saja. Tentunya jika ditemukan maka akan ia laporkan. Dan kemudian ia pun tetap mengusir Hakim Luhua ini. Sementara di sisi lain, jadi inilah bos dari pasukan pemburu tanduk, di mana ia bisa melihat semua yang sudah terjadi termasuk para bawahannya yang dieksekusi oleh Hakim S kemarin. Sontak ia pun langsung beranggapan kalau Lord Harris sudah bersekutu dengan para hakim. Alhasil ia pun langsung menargetkan tanduk dari Lord Harris untuk menjadi santapan makanannya. Waduh. Balik lagi ke Lord Harris, di sana Rohding pun langsung mengajaknya untuk makan-makan. Awalnya Lord Harris tidaklah setuju akan hal itu karena memang mereka sudah membuat kesepakatan di mana siapapun yang mengajak makan artinya ialah yang akan membayarnya. Alhasil kesepakatan tersebut membuat mereka pun cukuplah kesal dan ingin menjebak Lord kita saja. Yang pada akhirnya Lord Harris tetap menyetujui dan bergegas ke restorannya. Sementara di restoran terlihat praktisimu atau bawahan dari Baidong kemarin, ia malah mengemis kepada bocil penjaga untuk diberikan sebuah makanan. Tapi sayangnya karena ia tak memiliki koin kristal dan tak mau mengorbankan kekuatan tanduknya, jadi bocil penjaga tak mau memberikannya makan. Sontak hal itu membuat Mu pun sangatlah kesal dan malah menyerang bocil penjaga. Bahkan ia terkesan memaksa dan mencari makanan-makanan di sana. Untungnya seketika itu juga Lord Harris pun muncul dan langsung membantu bocil penjaga. Bahkan ia juga menghajar si Mu ini. Jelas Mu pun benar-benar sangatlah marah. Tapi di sana Lord Harris lah yang menyalahkannya karena sudah menghalanginya berbelanja. Bahkan Lord Harris juga tak peduli kalau Mu kelaparan. Tentunya ia pun mengingatkan jika ia mengganggu bocil lagi, maka hakim pasti akan menghukumnya. Yang pada akhirnya Mu pun langsung bergegas pergi. Sontak para warga yang melihatnya langsung beranggapan kalau Lord Harris melakukan ini hanya untuk mencari perhatian kepada hakim. Tapi sayangnya bacotan mereka itu langsung dihentikan oleh Rohding yang seketika menyerangnya. Kemudian ia pun menanyakan kenapa bocil tidak melawan. Yang ternyata menurut peraturan bocil penjaga ini memang tak boleh melukai para kultivator. Selain itu, para hakim juga tak peduli kepada para bocil yang ada dan hanya akan muncul jika mereka sudah tidak bernyawa. Sontak Lord Harris pun menjadi semakin kesal. Tapi meskipun begitu, hal ini juga menjadi semangat barunya untuk meninggalkan tempat ini. Balik lagi ke Mu tadi, di sana setelah lolos dari Lord Harris, ia malah bertemu dengan sekelompok pemburu tanduk. Di mana menyadari kalau Mu sudah terpuruk semenjak kematian dari Bailihan kemarin, kali ini malah ialah yang dibully dan ingin diambil tanduknya. Untungnya lagi-lagi Lord Harris pun datang dan langsung menyelamatkannya. Tak hanya itu, Hakim S seketika juga muncul dan langsung mengingatkan jika mereka melakukannya sekali lagi, maka mereka pasti akan dieksekusi. Yang pada akhirnya pasukan ini pun bergegas melarikan diri. Kemudian Hakim S pun langsung memuji Lord Harris yang sudah sembuh dari lukanya kemarin. Sontak Lord Harris pun sedikit menggodanya karena ternyata Hakim S sudah memperhatikannya. Apalagi Hakim S lah yang keceplosan kalau ia sangat khawatir dengan Lord kita. Yang pada akhirnya karena malu sudah berkata seperti itu, ia pun memutuskan untuk segera pergi dan ingin melanjutkan ujian yang ada di sini. Karena faktanya tujuannya juga ingin meninggalkan dunia ini. Kemudian Lord Harris pun menghampiri Mu dan menanyakan tentang para pasukan tadi. Tapi di sana Mu pun hanya bilang mungkin orang-orang tadi ingin balas dendam karena faktanya ketika bosnya masih hidup kemarin ia selalu mengganggu orang. Yang pada akhirnya Lord Harris masih mau berbaik hati dan memberikannya sebuah makanan.
Namun hal itu malah membuat Mo pun sangatlah kesal karena memang setelah kematian dari bosnya itu, Xiao Xi bergabung dengan Hakim sementara ia malah menjadi gelandangan. Sampai ia pun menanyakan kepada Lord Harris apakah Lord kita berani untuk memasuki alam rahasia kuno yang keempat, di mana sebelum bosnya meninggal dulu, ia sudah memberitahukannya beberapa informasi tentang alam tersebut. Tapi di sana ketika Lord Harris menceritakannya kepada teman-temannya, Rohding tidaklah setuju dengan tawaran itu. Apalagi Mo bisa saja menusuknya dari belakang. Selain itu, kultivator yang membocorkan informasi tentang alam rahasia juga akan dihukum dan pasti akan meninggal di tempat. Tapi di sana Lord Harris malah penasaran, apalagi menyadari kalau menyerap tanduk seseorang akan mewarisi ingatannya juga. Jadi ia pun berniat untuk bertaruh saja dan akan menyetujui tawaran tadi. Alhasil mau tak mau sebagai rekan, Rohding pun hanya bisa mensupport. Sama halnya dengan Xiao Jiu, meskipun ia tak akan ikut membantu, tapi ia akan berlatih dengan giat agar kekuatannya setara dengan mereka. Yang pada akhirnya Lord Harris pun hanya bisa menyemangati dan menyuruh Xiao Jiu untuk menunggu saja di rumah. Cerita berlanjut di mana setelah menyetujui ajakan Mo untuk pergi ke alam rahasia bintang kemarin, di sana Lord Harris dan Rohding langsung membantu Mo untuk memulihkan dan meningkatkan kekuatannya. Sontak Mo pribadi sangatlah berterima kasih. Sampai seketika itu juga muncullah seorang hakim yang sedikit mengeluh karena katanya ujian yang kali ini hanya ada 3 orang saja. Jelas Rohding yang mendengarnya, ia pun sedikit bertanya-tanya karena seharusnya dalam mengikuti ujian bintang kuno ini hanya boleh 2 orang saja. Tapi ternyata peraturan itu tidaklah valid, apalagi hakim bilang semakin banyak orang yang ikut ujian maka semakin menarik juga. Yang pada akhirnya ia pun langsung mengantarkan mereka semua ke alam rahasia bintang cerahnya. Di sana sesampainya di alam tersebut, mereka pun langsung dibuat kaget karena tempatnya sudah dipenuhi oleh kabut. Terlebih lagi cermin kejahatan juga tak menunjukkan bahaya apapun. Sampai Lord Harris pun menanyakan kepada Mo soal informasi tentang Xingju-nya. Sejadi Xingju itu adalah bos di alam ini, di mana jika ingin lulus dari ujian mereka harus mengalahkannya. Tapi di sana bukannya memberikan informasi, Mo malah menyerangnya. Yang ternyata salah satu kemampuan dari Xingju ini adalah bisa menyamar, di mana ia sudah menyamar menjadi Mo dan mencoba menyerang Lord Harris kita. Tak hanya itu, Xingju juga bisa membuat kloningan penyamarannya dan menyamar juga menjadi Rohding. Alhasil tanpa basa-basi lagi, Lord Harris pun mencoba melawannya. Sedangkan untuk Rohding yang asli menyadari kalau dirinya sudah ditiru, ia pun benar-benar sangatlah marah. Tapi di sana ketika ia mau menyerang, tiruan Mo tadi malah menghalanginya. Sama halnya dengan Mo yang asli, ia adalah orang yang paling sial karena harus melawan tiruan dari Lord Harris. Sontak Mo pun langsung dibuat kewalahan menghadapi gempuran tiruan dari Lord Harris. Apalagi tiruan Lord Harris juga bisa mengeluarkan teknik niat pedangnya. Untungnya di saat itu juga lah Lord Harris yang asli pun muncul dan langsung membantu si Mo ini. Dengan ini pertarungan antara Lord Harris KW versus Lord Harris asli pun tak bisa dielakkan. Bahkan Lord Harris langsung menggunakan teknik yang sama seperti tiruannya dan mengeluarkan niat pedangnya juga. Alhasil Lord Harris KW pun harus menerima serangan telak. Di sanalah mereka pun baru sadar kalau masing-masing dari dirinya sudah ditiru oleh Xingju. Tak hanya itu, setelah pertarungan tadi Lord Harris pun jadi sadar kalau Xingju yang asli pasti adalah tiruanmu. Dan benar saja tiruanmu ini adalah wujud dari Xingju yang asli. Yang pada akhirnya Lord Harris akan melawan Xingju yang asli, sedangkan Rohding dan Mo mereka akan melawan tiruan dari Lord Harris dan juga tiruan dari Rohding itu sendiri. Di sana Xingju pun lagi-lagi menggunakan teknik 1000 bayangan untuk melawan Lord Harris kita. Sementara untuk Rohding, ia pun memutuskan untuk melawan tiruannya sendiri. Tapi tanpa diduga, tiruan Rohding ini malah jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Sampai Rohding pun akhirnya menggunakan teknik kekacauannya dan berubah menjadi Tungkuro. Sontak hal itu membuat musuh pun sangatlah panik dan mencoba untuk menahannya. Tapi sayangnya Rohding dengan mode tungkunya ini tak bisa ditiru sama sekali yang membuat ia pun berhasil memenangkan pertarungannya.
Sama halnya dengan Lord Harris, dengan beberapa serangannya, ia pun akhirnya berhasil menemukan Xingqiu yang asli dan membuatnya menunjukkan wujud aslinya. So, jadi Xingqiu ini adalah seorang tabu sang mantan penguasa bintang cerah. Bahkan ia pun langsung mengeluarkan teknik telapak tangan segel surganya. Tapi sayangnya teknik tersebut tak ada apa-apanya di hadapan dari King Harris. Bahkan King La yang kali ini meniru tekniknya itu dengan mengandalkan roh embun airnya. Sontak musuh pun menjadi sangatlah panik dan mencoba untuk menyatukan kekuatannya. Namun lagi-lagi sayangnya Lord Harris tak membiarkannya begitu saja dan mengakhiri pertarungan menggunakan pedang reinkarnasinya. Dengan ini musuh pun beneran kalah total dan mereka langsung dinyatakan lulus dari ujian bintang cerah ini, ya kan? Wede. Tapi di sana hakim yang melihat mereka tak ada yang meninggoy, ia pun malah cukuplah kesal sembari memberikan hadiahnya. Sontak Lord Harris yang mendengarnya, ia pun hanya mengatakan jika mereka mengharapkan dirinya mati, maka itu hanyalah sebuah mimpi, ya kan? Wede. Sama halnya dengan Rohding, ia pun sangatlah memuji tuannya itu karena faktanya citra roh embun air milik Lord Harris jauh lebih kuat daripada teknik tiruan milik Xingqiu tadi. Tak lupa Rohding juga sedikit memujimu yang juga sudah bekerja keras. Yang pada akhirnya hakim pun membukakan portal untuk kembali ke kotanya. Tapi di sana ketika mereka mau pergi, Mu tiba-tiba malah memasangkan sebuah jimat ke tubuh dari Lord Harris. Alhasil di saat itu jugalah pengumuman pun mengucapkan selamat kepada ketiga orang tadi. Namun sesampainya di kota hanya Rohding sajalah yang muncul. Sedangkan Lord Harris dan Mu tak tahu pergi kemana. Sontak Rohding yang melihatnya benar-benar sangatlah panik. Yang ternyata Mu ini masih saja menjadi impostor. Di mana ia malah membawa Lord Harris ke alam kecil dari Bailihan menggunakan jimat teleportasi. Di sanalah kita pun diperkenalkan oleh ketua dari pasukan pemburu tanduk yang bernama Bai Lijin, di mana Lijin ini adalah adik dari Bailihan. Sontak menyadari kalau Mu sudah menjebaknya, Lord Harris hanya tertawa tipis. Berbeda dengan Lijin mendengar Lord Harris yang menyebut nama kakaknya, ia pun langsung marah besar. Bahkan ia langsung memerintahkan semua pasukannya untuk merebut tanduk milik Lord kita. Tapi sayangnya this is King Baginda Harris, ya kan? Dimana ia hanya menggunakan cloningannya saja untuk mengalahkan semua pasukan musuh. Bahkan Lijin yang mencoba untuk menyerang juga langsung dibuat tersudut oleh Lord Harris kita. Sampai mulai yang memberitahukan kalau teknik Lord Harris ini menghabiskan banyak kekuatannya. Alhasil Lijin yang mendengarnya, ia pun langsung membagi tugas, di mana pasukannya akan melawan cloningannya sedangkan ia akan melawan tubuh yang asli. Tapi lagi-lagi dengan dua senjata miliknya, Lord Harris masih bisa mengcounter serangan dari Lijin. Di sanalah Lord Harris pun baru sadar kalau di alam ini mereka tak perlu menggunakan kekuatan tanduk untuk bertarung. Bahkan di sini juga tidak dibatasi oleh hukum dari alam 9 abis. Yang pada akhirnya ia pun juga tidaklah segan-segan dan mengeluarkan mode raksasanya. Alhasil para cecungu pun bisa dikalahkan dengan mudah. Bahkan Lijin juga tak bisa berbuat banyak dan harus menerima serangan telak. Sontak Lijin pun benar-benar sangatlah kesal dan akhirnya mengeluarkan citra roh monster Xiongxi. Tapi lagi-lagi King Harris masih terlalu kuat untuk cecungu seperti Lijin. Jelas Lord Harris yang melihatnya, ia pun sedikit memprovokasi karena faktanya Lijin ternyata sangatlah lemah. Sontak perkataan itu membuat Lijin pun sangat emosi dan langsung menggunakan mode raksasanya juga. Sementara untuk Rohding, ia yang panik langsung mencari Lord Harris ke rumahnya. Sayangnya di sana hanya ada Xiao Jiu. Alhasil menyadari kalau Lord Harris sudah menghilang, Xiao Jiu pun juga ikutan panik. Sampai Rohding pun sadar kalau ini pasti adalah ulahnya Mu. Bahkan ia pun langsung berniat untuk menemui hakim dan meminta bala bantuan. Tentunya untuk Xiao Jiu ia suruh tetap di sini saja sembari memerintahkan penjaganya. Alhasil ketika Xiao Jiu mau ikutan pergi, penjaga beneran melarangnya. Tapi tanpa diduga, Xiao Jiu mengeluarkan aura yang sangat menakutkan yang membuat penjaga bahkan tak berani macam-macam dan malah membiarkannya untuk ikutan pergi. Balik lagi ke Lord Harris, di sana sembari bertarung, ternyata Lijin ini sudah salah paham karena katanya ketika kakaknya meninggoy kemarin, sebenarnya ia mau memberikan tanduknya kepada Lord Harris.
Tapi melihat Lord Harris yang selalu bersama Hakim, ia pun menganggap kalau Lord Harris sudah mengkhianatinya. Dan oleh sebab itulah ia pun sangatlah marah dan ingin membalaskan dendam. Sontak Lord Harris yang menyadari kalau ini adalah kesalahpahaman, ia pun mencoba menjelaskannya. Sayangnya Li Jin tak peduli sama sekali dan tetap ingin bertarung. Awalnya Mo yang mendengarnya mencoba membela Lord Harris dan menyuruh ketuanya untuk mendengarkan penjelasan dari Lord kita dulu. Tapi lagi-lagi Li Jin yang sudah dipenuhi oleh emosi tak peduli sama sekali dan malah menyerang bawahannya sendiri. Sampai di tengah-tengah pertarungan, Lord Harris pun baru sadar kalau Li Jin ini sudah menggunakan kayu botak darah untuk membawa jiwanya. Dengan begitu ia bisa membuat alam kecil ini tanpa adanya aturan dari alam 9 abis. Berbeda dengan Li Jin, ia sudah tak mau basa-basi lagi dan kembali memberikan serangannya. Alhasil Lord Harris juga tak keberatan sama sekali untuk meladeninya. Bahkan ia pun langsung mengeluarkan teknik tebasan langit dan bumi untuk mengakhiri pertarungan ini. Yang pada akhirnya di suatu tempat Li Jin pun harus kehilangan tanduknya dan resmi dinyatakan kalah, ya kan? Wede. Cerita berlanjut di mana setelah mengalahkan Bai Li Jin kemarin, Lord Harris pun langsung mengajak Mo untuk bergegas menemui tubuh aslinya. Tentunya Lord Harris juga langsung mengambil tanduk milik Bai Li Jin sekaligus pohon botak darahnya. Tak hanya itu, Lord Harris juga langsung memeriksa ruangannya dan berhasil menemukan tanduk milik Bai Lihan. Sementara untuk Mo melihat pemimpinnya yang sudah meninggoy, awalnya ia tetap saja sangatlah marah dan mencoba untuk melawan. Sayangnya Lord Harris bisa dengan mudah menjatuhkannya. Tapi di saat yang sama, ternyata di luar Xiao Jiu berhasil menyusul sampai ke sini dan sudah mengalahkan para penjaga. Tentunya ia pun juga benar-benar sangatlah senang melihat Lord Harris yang masih baik-baik aja. Namun di sana ternyata tak hanya Xiao Jiu saja, Hakim Luhua dan Xiao Si pun juga muncul dan sedikit memuji Lord kita itu karena sudah berhasil menangkap pemimpin dari pasukan tanduk. Yang ternyata di tubuh dari Lord Harris juga sudah dipasangi sebuah pelacak. Alhasil Mo yang melihatnya, ia pun lagi-lagi beranggapan kalau Lord Harris beneran sudah bekerja sama dengan para hakim. Apalagi Hakim Luhua juga langsung menangkapnya. Sontak ia pun benar-benar sangatlah marah dan bahkan mencaci maki. Sedangkan untuk Xiao Si, karena Lord Harris sudah membunuh Bai Li Jin, jadi ia pun langsung meminta tanduknya sekaligus tanduk milik Bai Lihan. Alhasil Lord Harris pun akhirnya tahu kalau tujuan mereka ini bukanlah membasmi pasukan tanduk, melainkan hanya menginginkan tanduknya. Untungnya Lord kita tak keberatan sama sekali dan langsung memberikannya. Di sana Luhua pun bilang ketika Bai Lihan mati kemarin, tanduknya tak berhasil diambil oleh Xiao Si, melainkan diberikan kepada Bai Li Jin. Tentunya karena Xiao Si lah yang menjaga Bai Lihan selama ini, jadi apa yang ia lakukan hanyalah memberi keadilan. Alhasil Xiao Si pun langsung menyerap tanduk milik Bai Li Jinnya. Dan kemudian setelah mendapatkan apa yang mereka mau, Hakim Luhua malah mencoba menyudutkan Lord Harris karena sudah membunuh para pasukan tanduk. Bahkan ia pun pura-pura tak tahu kalau ia sudah membuat kesepakatan oleh Lord Harris dan tetap ingin menghancurkannya. Sontak Mo yang mendengarnya, ia pun benar-benar tertawa lepas karena katanya Lord Harris juga sudah ditipu. Sedangkan untuk Hakim Luhua, ia hanya memberikan satu pilihan kepada Lord Harris agar Lord kita memberikan tanduknya kepadanya. Tapi sayangnya di saat itu jugalah petir pun muncul dan langsung menyambar Xiao Si. Yang ternyata itu adalah hukuman dari langit yang bahkan langsung membuat Xiao Si pingsan. Sejadi peraturan yang ada di sini, para hakim hanya boleh menyerap tanduk dari orang yang sudah mati. Yang ternyata untuk Bai Li Jin tadi, ia tidaklah dibunuh oleh Lord Harris, melainkan hanya kehilangan ingatannya. Tentunya ia pun juga mengatakan jika mereka ingin mempermainkannya, maka harus belajar lagi. Sontak hal itu membuat Luhua pun semakin marah dan mencoba untuk melawan. Tapi sayangnya di saat itu jugalah Hakim S dan Hakim Yingji pun datang ke sana dan langsung menangkap kedua hakimnya ini. Tentunya Hakim S sendiri juga sangatlah kesal karena mereka sudah mempermalukan nama hakim saja. Selain itu ia juga cukuplah kaget karena memang setiap ada masalah Lord Harris selalu hadir. Sama halnya dengan Lord Harris, ia juga merasa aneh karena faktanya setiap ia ada masalah Hakim S juga selalu muncul. Tak hanya mereka, di saat yang sama Roh Ding pun juga tiba di sana.
Jelas ia pun juga sangatlah senang melihat tuannya yang masih baik-baik aja. Tapi melihat Xiao Jiu yang ada di sini, ia juga dibuat kaget. Sementara untuk Yingji, ia pun bilang kalau Xiao Xi sudah gagal dalam ujian hakim dan akan diberi sebuah hukuman. Sama halnya dengan Lu Hua, ia juga akan diberikan sebuah hukuman. Bahkan untuk Li Jin dan Mu yang sudah bertindak jahat selama ini juga akan dibawa ke Aula Chen Yuan untuk diadili. Tapi di sana Lord Harris yang melihatnya, ia malah memberikan tanduk bailihannya kepada Hakim S. Awalnya Hakim S pun mengingatkan kalau tanduk ini bisa meningkatkan kekuatan dari Lord Harris. Namun ternyata Lord Harris tak mau menyerapnya dan tak mau tahu tentang kenangan seseorang. Yang pada akhirnya Hakim S lah yang membawa tanduk tersebut dan mereka pun bergegas bubar. Tentunya untuk Lord Harris dan kawan-kawan, mereka pun juga langsung kembali. Tapi di sana tepat di depan rumah mereka sudah ada banyak sekali orang yang melakukan demo, di mana mereka ingin mengusir Lord Harris dari kotanya karena sudah bekerja sama dengan para hakim, ya kan? Waduh. Bahkan sekelompok orang ini sampai menyerang kediamannya. Alhasil budak lampu pun mau tak mau mencoba melindunginya. Yang ternyata alasan mereka marah ini karena Lord Harry sudah mengeksekusi Li Jin selaku adik dari bailihan, di mana mereka percaya kalau Li Jin lah yang bisa membawa mereka keluar. Apalagi Lord Harry juga sudah bekerja sama dengan para hakim. Tapi untungnya di saat itu juga lah Lord Harris pun akhirnya kembali. Namun sayang untuk budak lampunya, ia sudah tak bisa diselamatkan lagi dan harus menghilang. Sontak Lord Harris pun benar-benar sangatlah marah dan menghina mereka semua. Bahkan ia pun bilang untuk keluar dari alam ini, mereka harus menyelesaikan ujian bintang kunonya dan tak bisa mengandalkan orang lain. Tentunya ia pun sedikit mempertanyakan apakah mereka ini beneran seorang kultivator, karena faktanya mereka semua hanyalah sekelompok sampah, ya kan? Waduh. Selain itu, Lord Harris pun juga memprovokasinya karena katanya ia memang sudah bekerja sama dengan para hakim dan pasti akan keluar dari sini. Dan kemudian ia pun bergegas masuk ke dalam. Sontak Rohding yang mendengar ceramah tadi, ia pun malah sedikit protes karena menurutnya Lord Harris terlalu memaksakan diri. Tapi Lord Harris pun hanya bilang kalau hakim masih belum melepaskan tanduk kristalnya. Jadi mau tak mau mereka pun harus melindunginya. Sampai tiba-tiba Hakim S pun muncul kembali. Sontak Rohding yang melihatnya, ia pun juga langsung protes karena hakim malah tak melakukan apa-apa padahal rumah mereka diserang orang. Namun di sana hakim pun hanya bilang jika budak lampu dihancurkan, maka tempat ini adalah rumah yang tidak bertuan. Selain itu, karena mereka sudah mendapatkan protes publik, jadi mereka juga tak akan bisa untuk mendapatkan rumah di kota Simingnya lagi. Dan oleh sebab itulah kedatangannya ini untuk menawarkan agar Lord Harris dan kawan-kawan tinggal di rumahnya saja. Awalnya Rohding dan Xiao Jiu yang mendengarnya tak setuju sama sekali. Bahkan Lord Harris juga sempat mencurigai kalau Hakim S seperti ada niat yang tersembunyi. Tapi Hakim S pun bilang kalau rumahnya berada di bintang kelima di atas dari bintang ke-8. Tentunya Lord Harris bisa mencari beberapa informasi jika ia tinggal di sana. Alhasil tanpa basa-basi lagi Lord Harris pun setuju dan mereka pun bergegas pergi ke sana. Sejadi dijelaskan para hakim ini memiliki aulanya sendiri. Jelas Hakim S pun langsung menyuruh Rohding dan Xiao Jiu untuk pergi ke kamarnya dulu. Awalnya Rohding lagi-lagi menolak karena takutnya Hakim S akan melakukan sesuatu kepada tuannya. Tapi di sana Xiao Jiu mencoba untuk percaya dan membiarkan mereka berdua untuk mengobrol. Alhasil Hakim S pun sedikit memuji hubungan mereka yang sangat harmonis. Sama halnya dengan Lord Harris, ia pun berjanji pasti akan membawa rekan-rekannya keluar dari sini. Bahkan jika Hakim S mau, ia pasti akan membawanya juga. Sampai mereka pun tiba di kolam miliknya, di mana Hakim S malah memutuskan untuk mandi sambil cerita. Di sana ia pun bilang alam 9 abis ini berada di luar waktu. Namun ketika ia menjadi seorang hakim dulu, hampir 1000 tanduk berhasil dikumpulkan. Tapi sayangnya sampai saat ini masih belum ada yang berhasil keluar dari alamnya. Sontak Lord Harris yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget dan langsung mencurigai kalau Hakim S sedang diperintahkan oleh penguasanya. Namun di sana Hakim S malah tak peduli dan malah menggoda Lord Harris kita. Bahkan ia malah menarik Lord Harris untuk masuk ke kolam miliknya.
Untungnya meskipun seorang fuckboy, Lord Harris tak tergoda sama sekali dan masih bisa menahan diri. Tapi ternyata tujuan Hakim S ini bukan diperintahkan oleh siapapun, melainkan ia ingin menunjukkan sebuah logo kepada Lord Harris kita, di mana ia meminta bala bantuan karena katanya logo itu pasti berkaitan dengan masa lalunya. Sedangkan untuk ia sendiri semenjak masuk ke sini ia kehilangan ingatannya sama seperti Lord Harris kita. Di sana ia pun bilang agar Lord Harris datang ke alam bintang cerahnya lagi dan melawan Xingqiu sekali lagi serta mencari informasi tentang logonya ini. Sontak Lord Harris awalnya tak mau karena faktanya ia sudah mengalahkan Xingqiu kemarin. Tapi ternyata Xingqiu yang dikalahkan oleh Lord Harris kemarin bukanlah Xingqiu yang asli karena memang alam bintang cerah itu sangatlah istimewa. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh Lord Harris untuk datang ke sana lagi karena menurutnya mereka pasti akan menemukan kejutan besar. Sampai pada akhirnya Lord Harris pun memutuskan untuk berlatih dulu di aula tersebut, di mana dijelaskan berlatih di sini dapat meningkatkan kekuatan tanduk secara singkat. Berbeda dengan Rohding, ia pun malah sedikit mengeluh karena ia tak memiliki tanduk sama sekali. Jadi ia tak bisa ikut berlatih. Sampai setelah cukup lama berlatih, Lord Harris malah berhasil memunculkan kitab penciptaan surgawi, ya kan? Cerita berlanjut di mana melihat Lord Harris yang berhasil memunculkan kitab penciptaan, Rohding pun benar-benar sangatlah kaget karena ternyata ini adalah senjata ajaib milik Zhao Ke. Tentunya ia pun juga sangatlah panik dan berharap agar Lord kita tidak menjadi boneka dari Zhao Ke lagi. Tapi ketika ia mau pergi ke sana, tiba-tiba Hakim S pun muncul dan menjelaskan kalau buku emas itu sedang membantunya mencapai terobosan. Jelas jika mereka mengganggunya tiba-tiba, maka bisa saja membuatnya gila. Yang pada akhirnya mereka pun membiarkan Lord Harris tetap berkultivasi. Sampai tanduk milik Lord kita pun berubah warna dan memunculkan nafas ilahi. Tak hanya itu, penerobosan dari Lord Harris juga membuat kilauan alam semesta yang membuat Hakim pun sangatlah kaget karena memang hal ini sangatlah jarang terjadi. Selain itu, ia pun juga langsung mengetahui kalau ini adalah Lord Harris kita yang berhasil menerobos hukum dari alam 9 abisnya. Sementara untuk Lord Harris sendiri, ternyata ia sudah mencapai terobosan baru yang ada di dunia ini. Sontak Hakim S pun juga ikutlah senang dan menyuruhnya untuk tidak menunda lagi untuk pergi ke alam bintang cerahnya. Di sana ditemani oleh Rohding, Lord Harris pun langsung bergegas pergi ke sana. Jelas Rohding pribadi langsung menyadari wajar saja hadiah kemarin sangatlah dikit karena memang mereka mengalahkan Xingqiu yang palsu. Sampai tiba-tiba Hakim pun menyambutnya dan menanyakan apakah Lord Harris lah yang baru saja menerobos tadi. Tapi sayang Lord Harris tak ada waktu untuk meladeninya karena ia berniat untuk segera memasuki alam rahasianya. Yang pada akhirnya menyadari kalau Lord Harris sudah bertambah kuat, jadi Hakim pun tak berani macam-macam dan langsung membuka portal. Yang tanpa diduga setelah memasuki alam tersebut, tempatnya sudah jauh berbeda dari yang kemarin dan sekarang malah sudah menjadi sebuah kota yang ramai. Sontak Rohding pun beranggapan kalau Xingqiu sudah merencanakan sesuatu. Sedangkan untuk warga di sana, mereka malah tak mengetahui apapun tentang Xingqiu. Sama halnya dengan Lord Harris, ia yang memunculkan cermin kejahatan. Cerminnya malah tak merespon sama sekali yang menandakan kalau tak ada yang berbahaya. Alhasil Lord Harris pun sempat beranggapan kalau ini adalah bintang cerah di masa lalu. Sampai muncullah seorang peramal yang bernama Master Hong, di mana ia siap meramal Lord Harris dalam segi apapun. Bahkan menyadari kalau Lord Harris adalah kultivator luar, jadi ia akan memberikan ramalan gratis. Sontak Lord Harris yang penasaran tak keberatan sama sekali dan menyuruhnya untuk meramalkan soal pernikahannya. Tapi di sana Master Hong pun bilang kalau Lord Harris malah akan menikah dengan Rohding. Jelas Rohding lah yang dibuat salting sendiri. Berbeda dengan Lord Harris, ia malah setuju-setuju aja, ya kan? Waduh. Namun di sana Master pun bilang kalau sebenarnya seseorang yang dicari-cari oleh Lord Harris selama ini sebenarnya ada di sampingnya. Alhasil mereka pun beranggapan kalau jodoh dari Lord Harris adalah Xiao Jiu. Sampai Lord Harris pun juga menanyakan sebenarnya apa yang sudah terjadi di sini. Apalagi terakhir kali ia di sini tempatnya sudah hancur lebur. Sontak Master pun menceritakan kalau itu adalah pertempuran antar para dewa, di mana peperangannya telah menghancurkan banyak dunia dan menciptakan kekuatan gelap yang mengerikan. Bahkan alasan mereka terjebak di sini juga karena hal itu.
Tapi di sana di tengah-tengah cerita tersebut, cermin kejahatan pun merespon yang menandakan kalau ada sebuah bahaya. Yang ternyata Master Hong inilah bahaya yang dimaksud. Terbukti ia berniat untuk menjebak Lord Harris juga selamanya. Untungnya Lord Harris langsung bergerak cepat dan menyerang pria tersebut. Sontak keributan itu membuat para warga pun sangatlah panik dan langsung melarikan diri. Sementara untuk Master Hong tadi, setelah diperiksa oleh Lord Harris, ternyata ia ini adalah Xingju, di mana Xingju sudah memasang sebuah formasi dan mengembangkan dua ruang yang nyata. Di sana Xingju pun bilang kalau akhirnya mereka pun bertemu lagi. Selain itu, Xingju pun juga mengatakan kalau Lord Harris adalah lawan yang paling sulit yang pernah ia temui. Namun khusus hari ini Lord Harris akan melawan kekuatannya yang sebenarnya. Yang pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Sontak dengan dua pedang miliknya, Lord Harris juga tak keberatan sama sekali dan mencoba melawannya. Sedangkan untuk Rohding, ia pun mencoba melawan para warganya yang sudah dikendalikan oleh Xingju. Tapi di sana Lord Harris yang sedang bertarung langsung merasakan kalau ruang dan waktu ini sudah mengikis kekuatannya. Sontak hal itu membuat Rohding pun semakin panik. Apalagi Xingju bilang kalau mereka tak akan bisa keluar dari formasi ilusinya ini. Tapi meskipun begitu, Lord Harris tak gentar sama sekali dan tetap mencari celah formasinya. Sampai pada akhirnya ia pun menyadari kalau di sana ada tanda dari pedang Esuyan. Tentunya sebagai seorang jenius, Lord Harris pun juga langsung mengetahui bagaimana cara menghancurkan formasi ini. Yang pada akhirnya ia pun langsung menyuruh Rohding untuk berubah ke mode tungkunya. Dan benar saja ruang dan waktu ini ternyata tak bisa mempengaruhi kekuatan kekacauan. Alhasil Lord Harris pun bergabung juga ke dalam tungku Rohding dan langsung mengincar tiang pilarnya. Sontak Xingju yang menyadari kalau Lord Harris sudah tahu inti formasinya, ia pun juga sangatlah panik dan langsung mengeluarkan ratusan pasukannya. Untungnya dengan gocekan tiki-takanya, tungku Rohding tak berhasil ditangkap sama sekali dan Lord Harris berhasil menebas tiang tersebut. Dengan ini formasi ilusi ciptaan Xingju pun akhirnya dihancurkan. Bahkan tempatnya menjadi seperti kemarin, yaitu sebuah reruntuhan. Sedangkan untuk Xingju-nya, ia pun berubah lagi ke wujud aslinya seperti kakek tua. Tapi meskipun begitu, ia tak menyerah begitu saja dan langsung menggunakan kekuatan jahatnya untuk memberikan perlawanan. Sontak Lord Harris pun sangatlah kesal karena katanya Xingju sudah mengorbankan seluruh klannya hanya untuk kepentingan pribadi. Namun di sana Xingju pun mengelak karena memang ia tak pernah menyakiti orang lain, melainkan awan gelaplah yang mencemari alam semesta sehingga membuatnya seperti ini. Tentunya jika bukan karena adanya penguasa bintang pembuka langit yang menjaga bumi, nasibnya juga akan seperti ini. Jelas Lord Harris pun benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Xingju lagi-lagi menggunakan formasi ilusinya. Bedanya yang kali ini adalah di kampung halaman dari Lord Harris. Sontak Lord kita pun lagi-lagi langsung terdiam. Tapi ketika ia mencoba menyentuh teman-temannya, mereka semua malah langsung menghilang. Sampai tiba-tiba terjadilah sebuah bencana di tempat itu. Jelas Lord Harris pun mencoba menyelamatkan kedua orang tuanya. Tapi sayangnya hal itu sia-sia dan semuanya tetap saja meninggoy. Di sana Xingju pun mencoba memprovokasinya karena memang meskipun Lord Harris adalah seorang pahlawan, tapi ia tak bisa menyelamatkan orang tuanya. Sontak perkataan itu membuat Lord Harris pun marah besar. Sampai ketika Xingju menghentikan ilusinya, Rohding pun mencoba menenangkan dan jangan terpancing dengan omongan musuh. Tapi sayang kesabaran dari King Harris benar-benar sudah habis yang membuat ia pun mengeluarkan pedang miliknya atau teknik terbaru yaitu tanpa bentuk. Sedangkan untuk Xingju-nya, ia malah langsung pasrah dan lebih memilih agar tempatnya dihancurkan. Yang pada akhirnya hakim yang sedang bersantui juga dibuat kaget melihat alam bintang cerah yang sudah hancur lebur. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Harris? Apakah di part berikutnya ia bisa mengatasi semua ini? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya.
Siap.